Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, walaupun secara online. Memang pandemi ini sudah begitu panjang. Kita sudah mulai cukup lelah dengan keadaan ini. Namun percayalah, di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin saat ini engkau sedang di dalam pergumulan hidup, pencobaan-pencobaan yang engkau alami. Namun di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Melalui persekutuan doa, kita boleh bersama-sama diteguhkan di dalam iman kerohanian kita. Mari kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Kaulah Tuhanku.
Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara masih ingat ayat hafalan kita minggu ini? Yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Jikalau kita hafal, boleh kita menghafalkannya bersama-sama. Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Muse Lydia, kita menyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku dengan Firman. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari semua sehat dan semangat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa berdoa bersama walaupun dengan online. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Roh Kudus menuntun kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Untuk waktu ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan malam hari ini adalah Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Sebelumnya di ayat 41 Yesus berkata, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Nah, karena itu orang Yahudi itu bersungut-sungut, ya, mereka tidak dapat menerima perkataan Tuhan Yesus itu. Mereka berkata, ini Yesus, anaknya Yusuf, yang kita kenal orangnya biasa-biasa aja seperti kita. Mana mungkin Yesus ini turun dari surga, ya. Nah, Bapak Ibu, andai kata pada waktu itu kita juga tinggal bersama di antara mereka, mungkin kita juga mempunyai pemikiran seperti itu, ya. Yesus yang biasa kita lihat itu, masa itu datang dari Tuhan, ya. Nah, walaupun kelihatan seperti itu tidak mungkin, tetapi kan mereka telah melihat bahwa Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Dan baru-baru ini mereka melihat Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan untuk dimakan oleh 5.000 orang. Belum ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Jika ditambah semuanya kemungkinan ada 10.000 orang. Bila Tuhan Yesus bukan datang dari Tuhan, mana mungkin ada kuasa yang begitu besar untuk melakukan mukjizat. Nah, sebenarnya mereka sudah lama menunggu Mesias untuk datang menyelamatkan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Nah, sekarang Mesias sudah datang dalam diri Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Ya. Nah, walaupun mereka tidak percaya, Yesus tetap memberi pengajaran kepada mereka dan memperbaiki konsep yang salah, ya, yang mereka pegang, ya. Ada 3 hal yang Yesus sampaikan. 1, Yesus berkata, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Itu ada di ayat 32. Yang kedua, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Itu ada di ayat 44 dan 45. Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa yang berinisiatif menuntun orang kepada Yesus, bukan orang itu sendiri yang datang kepada Yesus. Yang ketiga, Yesus berkata, nenek moyangmu telah makan mana yang datang dari surga di padang gurun dan mereka telah mati. Dan akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 51. Yesus berkata, roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Wah, mereka tambah tidak mengerti. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, dia diutus oleh Tuhan datang ke dunia akan menebus dosa-dosa manusia. Dan dia akan disalibkan di atas kayu salib. Dan darahnya yang kudus akan membasuh semua dosa-dosa manusia. Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus telah menyerahkan hidupnya dan telah memberikan kita kehidupan. Yesus juga mampu memuaskan jiwa kita dalam kehidupan keseharian kita. Oleh sebab itu, seseorang umat Kristen yang sejati, yang selalu menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, jiwanya selalu dipuaskan oleh Tuhan. Sebab itu dia tidak akan mencari hal-hal yang lain untuk memuaskan jiwanya, karena sudah puas
oleh Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Tetapi masih ada juga ya umat Tuhan terus mencari hal-hal yang lain untuk memuaskan dahaga jiwanya. Seperti mencari apa? Mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari ketenaran, mencari kekuasaan, dan mencari kehormatan untuk memuaskan dahaga jiwanya. Sebenarnya yang dicari itu hanya sementara saja. Semua itu hanya sementara saja. Nah, jika itu dijadikan fokusnya untuk memuaskan jiwanya, satu hal yang mustahil, tidak mungkin. Mereka tidak akan merasa puas karena mereka tetap akan terasa kurang dan kurang lagi. Ya. Mengapa? Karena di dalam jiwa manusia ada roh Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga jiwa manusia. Sebab itu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai roti hidup kita, jiwa kita akan beroleh kepuasan yang sejati. Di saat itu ia akan memahami perkataan Yesus di Yohanes 6:35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sudah puas ya, karena Tuhan Yesus roti hidup yang memuaskan hatinya, jiwanya. Jadi dia tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Yesus sebagai roti hidup selain mampu memuaskan jiwa kita, juga selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Saya mau cerita satu kisah nyata yang saya alami beberapa hari yang lalu. Selesai sarapan pagi, saya sedang mencuci piring. Dan saat itu saya teringat, sudah lama ya tidak makan siomay. Saya akan telepon, memesan, membeli siomay. Nah, tapi karena ada kesibukan yang lain, saya masih belum sempat telepon. Tiba-tiba telepon menteri. Saya angkat. Halo, Muse ya? Muse ada di rumah enggak? Saya jawab, ada, saya di rumah. Ada apa? Ya. Dia bilang, saya akan mengirim siomay untuk Muse. Itu siomay dari Bandung, buatan dari ikan. Enak sekali. Muse pernah coba enggak? Saya bilang, saya belum pernah makan. Yang selalu saya makan itu siomay yang dibuat dari daging. Oh ya, kalau begitu sebentar ya, akan saya kirim ya. Tunggu ya. Oke, terima kasih. Nah, tutup telepon, saya berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Nah, cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal yang sangat kecil seperti ini pun Tuhan memelihara kita. Tuhan sungguh beserta dengan kita. Dia mengasihi kita lebih daripada orang tua kita. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Selalu mau memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Ada seorang ibu, karena ekonomi terbatas, dia melihat anaknya suka makan ayam goreng, kalasan. Dia beli satu potong untuk anaknya. Ketika itu anaknya menawarkan, Mama juga makanlah. Apa jawaban mamanya? Mama bilang, Mama enggak suka makan. Nak, kamu makanlah. Apakah benar Mama tidak suka makan? Tidak, Mama juga suka makan. Tapi karena saking sayangnya kepada anaknya, dia merelakan. Biar anaknya yang makan, anaknya yang menikmati. Melihat anaknya makan begitu senang, gembira, dia juga ikut bahagia. Itulah kasih yang sejati, kasih yang tulus, sangat menyentuh hati. Walaupun itu adalah satu hal yang kecil di dalam kehidupan kita, tetapi itu sangat mempunyai makna ya, kasih yang tulus seorang ibu kepada anaknya.
Tuhan juga begitu mengasihi kita. Setiap hari beserta dengan kita, memelihara kita, ya. Nah, apalagi di dalam masa pandemik ini, ya. Banyak orang takut, khawatir, terpapar, gelisah hatinya, tidak ada damai. Nah, kalau begitu terus, bagaimana? Imun dari tubuhnya akan turun. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tetap memelihara kita setiap waktu. Dengan iman yang teguh, hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bisa meninggikan imun tubuh kita, sehingga kita makin hari makin sehat, makin kuat. Nah, kita telah menerima kasih Kristus. Kita harus membagi kasih Kristus juga kepada sesama. Saya jadi teringat ya ketika saya masih sekolah kuliah di Trinity Theological College Singapura. Nah, suatu hari kami ada retreat. Dalam retreat itu ada satu kegiatan supaya semua peserta bisa saling memperdulikan. Kegiatan itu disebut malaikat kecil. Nah, setiap peserta harus mengambil undian. Nah, dalam sebuah wadah terdapat gulungan kertas yang kecil-kecil. Isinya apa? Isinya nama peserta. Jadi, nama orang yang kita ambil dalam 3 hari retreat itu kita harus mengasihi dia, memperdulikannya. Nah, cara memperdulikan kepada sesama boleh tulis di papan pengumuman. Kita bisa tulis dengan secarik kertas, ya. Kertas bagian atas tulis nama orang. Misalnya Xiao Hong, ya. Tengah tulis kata-kata yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang memuji dia, dan sebagainya. Nah, paling bawah kita tulis apa? Dari malaikat kecil. Mengapa harus tulis malaikat kecil? Bukan tulis nama kita saja. Nah, karena memperdulikan orang tidak perlu diketahui orang lain. Atau sebaliknya, kita mau bicara sama malaikat kecil kita juga boleh ya, karena kan interaksi ya begitu. Nah, di kertas bagian atas kita tulis malaikat kecil. Di tengah kita tuliskan berita yang akan kita sampaikan. Nah, sebagai contoh, ada yang tulis, hari ini saya kurang sehat. Saya lagi sakit perut. Di bagian bawah dia tulis namanya, yaitu Xiao Hong. Nah, ketika malaikat kecilnya melihat berita itu di papan pengumuman, wah, dia tahu bahwa Xiao Hong yang harus dia perhatikan itu lagi sakit perut. Dia cepat-cepat cari obatnya, ya, dan taruh di meja. Lalu dia tulis, ya kan harus tulis, kalau nggak tulis kan nggak ada yang tahu ya. Lalu dia tulis di secarik kertas bagian atasnya tulis Xiao Hong, tengahnya dia tulis apa? Saya sudah taruhkan obat sakit perut di atas meja. Semoga kamu cepat sembuh ya, dari malaikat kecil. Nah, cerita selanjutnya, wah, Xiao Hong sering lihat di papan pengumuman itu, apakah sesuatu akan terjadi ya? Ada. Dia baca di papan pengumuman itu ada tulisan untuk dia, ya. Nah, dia senang sekali bahwa malaikat kecilnya sudah memperhatikannya, ya. Lalu obatnya juga sudah ada, dia senang sekali, ya, dan merasa bahagia. Di sini kita bisa melihat bahwa yang dikasihi dan yang memberi perhatian sama-sama bahagia. Kita bisa bayangkan dalam retreat itu yang paling disukai adalah apa? Kegiatan ini, ya. Mereka paling senang dengan kegiatan ini. Setiap hari datang ke depan papan pengumuman itu, melihat dulu dia ada nama dia muncul di sana enggak, atau orang yang harus dia pedulikan ada muncul di situ enggak, ya. Jadi semua perhatiannya di sana. Jadi kegiatan ini mengajarkan setiap peserta,
Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Itu satu kegiatan yang sangat menarik. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita, memberi kita kesempatan masih bisa bernafas. Mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama. Memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Selain itu juga kita nyatakan kasih Tuhan Kristus dalam kehidupan kita. Terutama di dalam masa pandemi ini, banyak orang kena dampak ya. Ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, mereka butuh bantuan, mereka butuh kepedulian. Mari kita semua menjadi malaikat kecil mereka. Mendoakan mereka, menyatakan kasih yang dari Tuhan kepada mereka, sehingga mereka merasakan sendiri kasih Kristus itu sungguh-sungguh nyata, sungguh tulus dari anak Tuhan kepadanya, dan dia memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sehingga setiap kami yang menerimanya dan percaya kepada Engkau akan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena Engkaulah roti hidup yang mampu memuaskan dahaga jiwa kami. Kami bersyukur Engkaulah Allah yang Maha Kasih dan Maha Peduli. Engkau selalu memelihara hidup kami dan juga mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Engkaulah roti hidup yang telah turun dari surga kepada sesama. Biar teman-teman kami, saudara-saudara kami mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, pakailah kami sebagai malaikat kecil untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama, sehingga mereka boleh merasakan sendiri kasih Kristus itu nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita doakan untuk presiden maupun wakil presiden, para menteri dan pejabat, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Memang tidak mudah di tengah pandemi ini. Banyak rakyat yang mengeluh, menyinyir, tetapi biarlah kita berdoa. Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin negeri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami saat ini mau berdoa Tuhan bagi presiden kami Joko Widodo. Kiranya Tuhan berkati dia, agar dia juga boleh dapat Engkau berikan hikmat untuk boleh memimpin negeri ini Tuhan. Juga wakil presiden Pak Maruf Amin, Engkau berikan hikmat kepada dia. Juga para menteri, para pejabat, supaya mereka boleh Engkau berikan hikmat Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama dengan rakyat boleh mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Engkau berkati juga rakyat ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh sabar, mereka juga boleh tetap tunduk kepada pemerintah. Mereka juga boleh bersama-sama untuk memerangi pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang mengasihi negeri ini boleh membuat negeri ini kembali dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita bersyukur di tengah pandemi ini sudah mulai dilakukan vaksin. Kita doakan terus untuk tenaga medis
agar mereka boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk menolong orang-orang yang kena COVID. Kita doakan untuk kita semua agar kita juga boleh dapat menjaga protokol kesehatan. Jikalau tidak penting, biar kita boleh tetap di rumah, supaya kita juga boleh segera menyelesaikan pandemi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah situasi ini. Kami juga sebagian sudah boleh divaksin ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati agar vaksin ini juga boleh dapat berjalan dengan lancar dan boleh semuanya dapat diberikan vaksin ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi tenaga medis, tenaga dokter yang sedang melayani para penyintas COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka supaya mereka juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk melayani, dan juga para penderita COVID juga boleh segera dipulihkan ya Tuhan. Dan Engkau memimpin kami Tuhan supaya kami juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga pandemi ini juga boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kita Kanaan, juga para majelis, para pengurus, aktivis. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh terus tetap melayani di tengah situasi pandemi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi para hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberikan visi, beban pelayanan kepada mereka, untuk mereka boleh terus dengan sabar dan tetap semangat melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Pendeta Matius Tukiran. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan beban pelayanan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga Pendeta Andi. Kau memberikan kekuatan, kesehatan untuk dia juga boleh tetap melayani Engkau dengan semangat ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Pendeta Lydia Novelia. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk dia boleh tetap setia melayani. Juga bagi Pendeta keluarga Yohanes, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk mereka boleh tetap melayani Engkau Tuhan. Juga bagi penginjil Ivan, penginjil Yunita, penginjil Desi, penginjil Sifra, penginjil Pince. Kiranya Tuhan juga memberikan visi dan beban pelayanan, juga kesehatan kepada mereka. Juga setiap seluruh majelis, aktivis, pengurus komisi. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan mereka juga boleh tetap semangat di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Juga bagi setiap kami juga boleh tetap semangat mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, saya mengajak kita berdoa bagi jemaat agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di tengah pandemi ini. Mungkin mereka saat ini juga yang sedang bergumul di dalam pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang bergumul di dalam bisnisnya. Kiranya Tuhan menghibur mereka, dan Tuhan yang tahu kebutuhan mereka, yang memberkati setiap jemaat kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat kami ya Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, namun Engkau yang tahu Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, membukakan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Mereka yang sedang bergumul di dalam bisnisnya, kiranya Tuhan juga memberkati supaya bisnisnya boleh lancar ya Tuhan. Tuhan berkati setiap iman kerohanian daripada anak-anak-Mu, supaya mereka juga boleh terus bertumbuh Tuhan. Mereka boleh tetap setia mengiring Engkau di dalam kehidupan mereka. Walaupun situasi pandemi ini kami tidak tahu kapan selesainya ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau tetap selalu berada beserta dengan kami. Kami menyerahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yang kelima, saya mengajak kita berdoa bagi rekan-rekan jemaat kita yang sedang lemah tubuh. Kita doakan juga bagi jemaat-jemaat kita yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kiranya mereka tetap diberikan semangat, kekuatan, dan juga boleh lekas pulih daripada sakit COVID ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami dosa hati Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami, beberapa jemaat yang lansia yang sedang di dalam lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengasihani mereka, Tuhan juga menghibur mereka, menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap teguh setia mengikut Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami yang terkena COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong. Saat ini banyak yang sedang isoman di rumah. Kiranya Tuhan menolong melalui obat-obatan, boleh memulihkan mereka, boleh mereka disemangati untuk boleh menghadapi hal ini ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat kami yang sedang sakit ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, saya mengajak kita berdoa untuk ibadah kita minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan walaupun secara online, tapi kita yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di setiap beribadah rumah tangga kita. Kita doakan setiap yang bertugas untuk mereka boleh melayani dengan baik, baik liturgos, baik song leader, baik pemain musik, maupun hamba Tuhan yang menyampaikan, maupun tim multimedia, agar semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga saati berdoa Tuhan bagi ibadah kami nanti minggu. Engkau berkati ya Tuhan, walaupun masih secara online, namun kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam setiap ibadah kami, setiap rumah tangga kami yang mengadakan ibadah secara online. Engkau berkati Tuhan untuk liturgos, pro kantor, pemain musik, untuk tim multimedia boleh berjalan dengan baik, juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan agar boleh memberitakan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan iman daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami minggu ini secara online ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai penutup daripada persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Dikuduskanlah
Sampai di sini persekutuan kita, doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.